Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang menjelaskan tentang 6 hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain. Menjawab salam, kemudian menjawab undangannya, menghadiri undangannya. Kemudian kalau dia meminta nasihat, kita berikan nasihat. Nasihat di sini maksudnya tidak hanya nasihat dalam bentuk ceramah, tapi juga saran-saran, masukan-masukan, yaitu termasuk nasihat, sesuatu yang bisa memperbaiki kondisinya, baik kaitannya dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat, urusan agamanya. Itu nasihat. Kemudian kalau dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Itu kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, justru makruh. Makruh hukumnya mendoakan orang yang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Makruh hukum. Kemudian yang kelima, kalau dia sakit, kita menjenguknya. Itu kewajiban. Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain. Kalau dia sakit, kita jenguk. Kalau dia meninggal dunia, kita iringi jenazahnya. Kita ikut terlibat di dalam proses pemakamannya. Baik ada sebagian yang memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, dan ini yang bisa dilakukan oleh banyak orang, mensolati dan mengantarkan jenazah. Kalau memandikan kan nggak bisa satu RT memandikan satu orang atau mengkafani. Paling tidak yang bisa dilakukan oleh banyak kaum muslimin sebagai bentuk pemberian hak terhadap saudaranya yang muslim adalah mengiringi jenazahnya itu. Kemudian hadis yang kedua yang kita sudah pelajari adalah tentang perintah Rasulullah SAW untuk kita melihat dalam urusan dunia itu kepada yang lebih rendah. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Dalam urusan dunia jangan lihat yang lebih kaya, lihat yang lebih miskin dari kita. Dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat kita harus melihat ke atas. Kita harus melihat yang lebih banyak dan lebih baik ibadahnya dalam hal ibadah, dalam hal akhirat. Jangan melihat ke bawah. Kalau urusan dunia dia melihat ke atas, tapi kalau urusan akhirat dia melihat ke bawah. Ini nanti yang menyebabkan seorang ambisi dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat malas. Karena dia melihatnya dalam urusan akhirat yang lebih rendah dari dia. Sholatnya yang lebih sedikit, atau yang tidak baik, yang lebih tidak baik dari dia. Sedekahnya yang lebih sedikit yang dilihat. Infak juga seperti itu. Pokoknya dalam hal kebaikan dia melihat yang lebih rendah, dia melihat yang lebih sedikit kebaikannya. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang sudah kita pelajari pada malam Selasa yang lewat adalah tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Pahala kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kemudian dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita gelisah. Kalau kita melakukan perbuatan itu kita gelisah, kita galau, dan kita takut kalau itu diketahui oleh orang. Maka itulah yang disebut dengan dosa. Nah, karena itu untuk bisa mengetahui apa itu kebaikan dan apa itu dosa, tanya hati. Istafti qalbak, tanya hatimu. Kalau hatimu merasa tenang dengan perbuatan itu, itulah kebaikan.
dan kamu tidak takut dilihat oleh orang kecuali untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga keikhlasan kita takut diketahui oleh orang, bukan karena perbuatan ini enggak baik. Jadi itu kebaikan. Perbuatan yang kalau kita sudah melakukannya, hati kita menjadi tenang, itulah kebaikan. Tapi kalau hati kita gelisah, hati kita gundah, dan kita tidak ingin orang lain melihat perbuatan itu, maka itulah dosa. Itu bisa dirasakan, bisa diketahui oleh hati kita.